Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Kematian Para Pelakor. Cerita ini ditulis oleh Widya Yasmin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Mbak, gemukannya sekarang? Tanya seorang wanita berpakaian terbuka. Di bagian dadanya yang mampu membuat banyak mata lelaki membelalak. Iya, terus kenapa? Aku menjawab sekenanya dengan wajah yang malas. Selain gemukan, Mbak juga semakin dekil aja. Ups. Ia tampak seolah sengaja memancing emosiku. Terus, ngurangin beras di rumahmu? Aku membalasnya dengan wajah masam. Enggak juga, tapi Mbak harus siap-siap dihempaskan oleh suami. Aku membelalak saat mendengar ucapannya, tapi ia buru-buru pergi. Padahal ingin rasanya kucubit mulut lemesnya itu. Ucapan Murti membuatku termenung, karena memang sikap suamiku ini akhir-akhir banyak berubah. Awal kehidupannya rumah tanggaku baik-baik saja. 9 tahun berumah tangga, aku dan suami telah melewati pahit getirnya kehidupan. Dulu aku sempat tinggal di rumah ibu mertua. Tetapi karena sikap toksik ibu mertua dan ipar yang sering membuatku tertekan, akhirnya suami mengajakku mengontrak rumah. Oh ya, namaku Amanda Prameswari. Ibu rumah tangga berusia 32 tahun dengan 3 orang anak. Walaupun hidup kami belum berkecukupan, tetapi aku sangat bersyukur karena memiliki suami yang sangat baik dan selalu mendukungku. Namun, sebuah ujian dalam rumah tanggaku tiba-tiba muncul. Suamiku yang selalu perhatian dan sangat romantis itu tiba-tiba menjadi dingin. Ia tak lagi memberi kejutan kecil padaku. Padahal biasanya setiap pulang bekerja, ia selalu membawa oleh-oleh. Misalnya seblak, batagor, atau martabak. Walaupun apa yang ia bawa sangat sederhana, tetapi sangat berkesan di hati. Suamiku bekerja di sebuah pabrik sepatu. Biasanya setiap hari Minggu, kami dan sekeluarga jalan-jalan. Walaupun hanya sekedar liburan gratis ke danau yang terletak tidak jauh dari rumah. Akhir-akhir ini, sikapnya banyak berubah. Ia tak lagi perhatian pada aku ataupun anak-anak. Seringkali ia pulang terlambat dengan keadaan rambut yang basah seperti habis keramas. Terdengar suara motor suamiku. Aku menoleh ke arah jam dinding yang jarum jamnya menunjuk ke angka 9 malam. Padahal jika shift 1, seharusnya pukul 4 sore dia sudah berada di rumah. Kalaupun lembur paling sampai pukul 5, atau paling lambat sampai maghrib. Rambut abang kenapa basah? Tanyaku malam itu saat melihat rambutnya yang bercucuran air. Tadi di jalan ada orang yang membuang air dari loteng. Kena deh sama abang, makanya basah kuyup gini, ucapnya. Gitu ya. Aku bergumam dengan penuh tanda tanya. Tadi banyak banget lemburan, makanya abang pulang jam segini, ucapnya. Padahal pertanyaan itu masih tertahan di tenggorokan. Abang mau makan atau mandi air hangat? Abang sudah makan tadi. Loh, makan di mana? Padahal biasanya abang selalu makan masakanku. Di warung Murti. Aku langsung terkejut saat mendengar jawabannya. Pemilik warung nasi yang baru saja disebutnya itu adalah seorang janda kembang yang tengah hangat diperbincangkan. Wanita berusia 24 tahun itu sekitar 2 bulan lalu ditinggal mati suaminya. Parasnya yang cantik dengan tubuh berisi membuatnya menjadi rebutan kaum Adam. Jangankan setelah menjadi janda,
Saat suaminya masih ada saja, ia sudah sangat genit dan menjadi incaran banyak lelaki. "Abangmu masuk ke kamar dulu, capek," ucapnya sambil bergegas ke kamar. Aku bergegas mengikutinya ke kamar. Kulihat ia langsung membaringkan tubuhnya dengan wajah berseri-seri. Entah apa yang tengah ia pikirkan, tetapi aku sangat curiga telah terjadi sesuatu padanya belum lama ini. "Abang gak macam-macam kan sama Murti?" tanyaku sambil berbaring di sampingnya. Ia terhenyak lalu membuka mata. "Gak usah berpikiran macam-macam. Suami capek malah dicurigai," bentaknya. "Aku cuma nanya, Bang." Sudah, sana tidur di kamar anak-anak. Muak aku lihat wajahmu." Hatiku seketika terasa hancur berkeping-keping. Selama ini ia sangat jarang berkata kasar pada aku. Bahkan jika aku berselisih dengan ibu atau adiknya, ia selalu membela aku. "Maaf kalau aku salah." Aku mencoba mengalah untuk menghindari pertengkaran, tapi aku akan mencari tahu tentang kecurigaanku itu. Ia hanya bergumam dengan mata terpejam. Keesokan harinya, saat hendak ke warung, aku tak sengaja bertemu dengan Dadang, sahabat suamiku. "Gak kerja, Dang?" tanyaku. "Aku kena pemutihan," sautnya sambil tertunduk lesu. Loh, kok bisa?" tanyaku. "Panjang kalau diceritakan. Suamimu sih enak, sekarang diangkat jadi supervisor." Aku langsung terkejut saat mendengar ucapannya. Mengapa Bang Hilman tak pernah bercerita kalau dirinya kini menjadi seorang supervisor? "Sejak kapan?" tanyaku dengan wajah bingung. Loh, kamu gak tahu? Sudah sekitar sebulan yang lalu loh." Aku semakin terkejut saat mendengar ucapan Dadang. Bang Hilman sama sekali tak pernah bercerita apapun. Bahkan jatah bulanan untukku masih sama seperti biasanya. Padahal jika ia naik jabatan, kemungkinan gajinya pun bertambah. Aku segera pamit lalu bergegas ke warung untuk membeli apa yang aku butuhkan. Aku harus segera pulang karena meninggalkan anak bungsuku yang tengah terlelap, sedangkan si sulung dan anak kedua tengah berada di sekolah. Tiba-tiba aku kembali berpapasan dengan Murti yang baru saja pulang dari pasar. Ia tampak berjalan sambil berlenggak-lenggok dengan kaos ketat yang menampakkan separuh buah dadanya yang sebesar melon. Masih belum berubah juga, padahal sudah aku ingatkan. Celetuknya tiba-tiba. "Maksud kamu apa?" tanyaku. "Jika Mbak tak segera mengubah penampilan, siap-siap saja Mbak kehilangan Bang Hilman." "Ngapain kamu komentarin penampilan saya? Itu bukan urusanmu," bentakku. "Saya cuma ngingetin, Bang Hilman itu ganteng. Dia bisa saja tergoda dengan wanita yang jauh lebih cantik dan seksi. Saya misalnya." Ucapannya benar-benar membuatku geram. "Dasar janda tak tahu malu," umpatku. "Saya tahu kok kalau Bang Hilman sudah gak bernafsu sama Mbak." "Sok tahu kamu." Aku hanya tersenyum getir. Ya mungkin saja sengaja membuatku panas agar aku bertengkar dengan suamiku. "Semalaman dia minta jatah bobo sama saya," bisiknya sambil tersenyum meledek. Tanpa berlama-lama, aku langsung menjambak rambut panjangnya hingga mengerah kesakitan. "Barbar banget, ih, amit-amit deh," ucapnya sambil buru-buru kabur. Sebenarnya aku masih ingin mengejarnya, lalu menyempal mulutnya dengan sandal. Tetapi aku khawatir dengan anak bungsuku di rumah. Mungkin saja ia akan menangis jika mendapatiku tak berada di rumah. Saat malam tiba, suamiku pulang dengan wajah merah padam, seolah lagi menahan emosi. "Kamu ngapain menjambak rambut Murti?" tanyanya tiba-tiba. "Terus ngapain abang belain dia?" Aku balik bertanya dengan wajah bingung bercampur kesal, karena suamiku tiba-tiba mengetahui apa yang kulakukan pada janda itu.
Kamu jangan macam-macam sama dia. Abang gak akan membiarkan kamu menyakitinya. Maksud abang apa sih? Abang ada main sama dia? Aku langsung naik pitam saat mendengar ucapannya. Bisa-bisanya suamiku tanpa gentar membela wanita lain di hadapanku. Iya, abang menjalin cinta dengannya. Bahkan abang akan segera menikahinya. Aku semakin terkejut saat mendengar penuturannya. Hatiku langsung hancur berkepir-keping. Aku benar-benar tak menyangka bahwa lelaki yang sangat kucintai itu telah mengkhianati perasaanku. Brak! Aku langsung membanting pintu warung nasi milik Murti. Wanita bertubuh semok itu tampak terkejut dengan kedatanganku. Semua orang yang tengah makan tampak langsung menoleh ke arahku yang tengah meluapkan semua kekesalanku kepada wanita penggoda itu. Dasar wanita murahan, penggoda suami orang, teriakku, hingga membuat orang-orang yang tengah makan di warung itu langsung menoleh ke arahku. Apa-apaan sih kamu? Dasar gak punya etika, balasnya sambil bertolak pinggang. Kamu yang gak punya etika, dasar perebut suami orang, bentakku. Beberapa ibu-ibu yang kebetulan lewat langsung mengerubuni kami. Mereka langsung menanyakan alasan aku membuat onar di warung Murti. Wanita itu, dia sudah menggoda suamiku, ucapku sehingga membuat para ibu-ibu langsung membelalakan mata. Murti tampak geram. Ia lalu menjambak rambutku dengan kencang. Aku tak membiarkan ia begitu saja. Lalu kulayangkan bogem mentah ke wajahnya. Ia mengerang kesakitan karena dari hidungnya mengalir darah segar. Ayo Amanda, hajar dia, hajar! Sorak ibu-ibu yang membuatku semakin bersemangat untuk merusak wajahnya yang sok cantik itu. Hehehe, jangan kasar seperti itu. Kasihan si Murti, ucap seorang lelaki yang sejak tadi tengah makan di warung. Oh, jadi bapak mau ikut-ikutan membela janda gatal itu? Bentak seorang wanita bertubuh gempal sambil menjewer telinga suaminya. Ampun bu, ampun, ucap lelaki itu, lalu bergegas membawa istrinya pulang karena merasa malu dengan tatapan banyak orang yang mengarah pada mereka. Kalau kamu masih berani menggoda suamiku, aku tak segan-segan menghilangkanmu dari dunia ini, bentakku pada janda tak tahu diri itu. Semua orang langsung bersorak, seolah aku baru saja memenangkan pertandingan tinju tingkat kabupaten. Setelah itu aku langsung pulang ditemani para ibu-ibu yang mendukung aksiku. Namun saat malam tiba, kulihat suamiku pulang dengan wajah geram. Tanpa banyak bicara, ia langsung menjambak rambutku lalu berkali-kali menamparku hingga hidungku mengeluarkan cairan pekat berwarna merah. Ketiga anakku langsung menangis sejadi-jadinya saat melihat perlakuan kasar ayahnya. Padahal selama ini ia selalu memperlakukan kami dengan baik. Entah pelet apa yang digunakan janda itu hingga mampu merubah karakter suamiku. Sekali lagi kamu menyakiti Murti, aku tak segan-segan menghilangkanmu dari dunia ini, teriaknya sambil mendangku hingga terpental. Ceraikan saja aku bang, daripada kamu terus menyiksa jiwa dan ragaku. Ucapan itu seketika keluar dari mulutku. Padahal aku masih berharap ia mau meninggalkan wanita itu dan memperbaiki rumah tangga kami. Baiklah kalau begitu, aku akan melaksanakannya, bentaknya hingga membuat jantungku seolah ditikam benda tajam. Aku hanya bisa menangis saat melihatnya memasukkan pakaian ke koper. Aku benar-benar tak menyangka dirinya akan setega itu padaku. Aku akan segera mendaftarkan perceraian kita ke pengadilan agama, ucapnya sambil membawa pergi semua barang-barangnya. Ketiga anakku langsung menangis terseduh-seduh saat melihat ayahnya pergi meninggalkan kami semua. Hanya beberapa bulan setelah hari itu, terdengar kabar pernikahan Bang Hilman dan Murti. Padahal kemarin kami baru saja menghadiri pengadilan agama
dan dinyatakan resmi bercerai. Mendengar berita itu, air mataku kembali mengalir. Dalam kepedihan ini, aku tak memiliki siapapun untuk mengadu, karena kedua orang tuaku telah meninggal. Sedangkan kakakku satu-satunya dibawa merantau oleh suaminya ke Pulau Kalimantan. Walaupun pedih, aku harus tetap melanjutkan hidup. Maka aku berjualan aneka jajanan di depan kontrakan. Bahkan aku juga menawarkan jasa cuci gosok pada tetangga. Apapun kulakukan, yang penting aku dan anak-anak bisa makan. Suatu malam, saat aku tengah membereskan daganganku, tiba-tiba terdengar suara tangis pilu seorang wanita. Kulayangkan tatapanku ke sekeliling, tetapi aku tak melihat siapapun di sana. Lalu ku percepat pekerjaanku dan segera menutup pintu rapat-rapat. "Ibu capek?" tanya Andika, anak sulungku yang baru berusia 8 tahun, saat melihatku yang dibasahi keringat. "Enggak, Nak," jawabku sambil tersenyum dan membelai lembut rambutnya. Ia lalu pamit ke dapur. Tidak berapa lama kemudian ia kembali sambil membawa segelas air putih. "Terima kasih ya sayang," ucapku sambil meraih segelas air yang ia berikan, lalu meneguknya hingga habis. "Ayo kita bubuk," ajak anak kedua yang berusia 6 tahun, sedangkan si bungsu telah terlelap sejak tadi. Aku mengangguk, lalu memeluk mereka berdua dan mengajak mereka ke kamar. Tiba-tiba, suara tangis pilu tadi kembali terdengar. Aku mengintip dari balik gorden, tetapi tak kulihat siapapun di sana. Seketika bulu kuduku langsung meremang. Lalu aku segera mengajak anak-anak untuk ke kamar. Setelah beberapa jam kemudian, ketiga anakku telah tidur dengan pulasnya. Namun, kedua bola mataku terasa sulit untuk dipejamkan. Tok 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 tok. Terdengar suara pintu diketuk dengan keras. Aku mengabaikannya, karena waktu sudah mulai larut malam. Tak mungkin ada orang baik-baik bertamu di jam segitu. Tok 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 tok. Pintu digedor semakin keras, hingga membuatku terhenyak. "Amanda, Amanda," terdengar suara yang memanggil namaku. Karena penasaran, aku langsung membuka pintu setelah mengumpulkan semua keberanian yang ada. Namun, tak ada siapapun di sana, hingga membuatku sangat bingung. Setelah itu aku langsung kembali menutup pintu dengan wajah kesal. "Amanda, Amanda," suara itu kembali terdengar, disertai suara ketukan pintu. Dengan wajah malas, aku kembali membuka pintu. Aku langsung berteriak sekencang mungkin hingga memecah keheningan malam saat kulihat sesosok wanita berwajah pucat pasi dengan dada yang bolong. Aku langsung menutup pintu rapat-rapat, menguncinya dan berlari ke kamar. Sosok wanita itu begitu menyeramkan. Tetapi anehnya, wajah wanita itu sangat mirip dengan Murti. Keesokan harinya, warga digegerkan dengan bau menyengat dari semak-semak di kebun pisang milik Pak Haji Zulkifli. Karena penasaran, aku mengikuti warga untuk mencari asal bau menyengat tersebut. Betapa terkejutnya kami saat melihat sesosok wanita dalam kondisi telanjang bulat dan tak bernyawa. Yang lebih tragis adalah bagian dada wanita itu tampak bolong. 2 buah dadanya telah habis terpotong. Selain itu kami juga langsung terbelalak saat mengetahui bahwa mayat perempuan itu adalah Murti. Kami semua langsung bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi padanya hingga ia ditemukan dalam keadaan setragis itu. Padahal baru beberapa hari lalu ia mengadakan pesta pernikahan bersama Bang Hilman dengan sangat meriah.
Tidak berapa lama kemudian, tampak mantan suamiku datang bersama 2 orang warga. Ia tampak sangat terpukul saat melihat kondisi istri barunya itu. Kami semua tak berani menyentuh mayat itu sebelum polisi datang. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, para polisi datang lalu mengurus jenazah tersebut. Apa yang menimpa Murti benar-benar membuatku bertanya-tanya. Siapakah pelaku yang telah tega melakukan perbuatan sekeji itu? Walaupun aku sangat membenci Murti, tetapi aku sama sekali tak memiliki niat untuk menghabisinya, apalagi dengan cara sekeji itu. Bang Hilman tampak meraung-raung di samping jenazah istri barunya itu. Sungguh tragis, pengantin baru yang tengah dimabuk cinta itu harus dipisahkan oleh malaikat maut. Entah harus senang atau bersedih atas apa yang tengah aku saksikan. Tetapi yang sebenarnya ada dalam benakku hanyalah tanda tanya besar. Siapakah orang yang telah tega melakukan hal sekeji itu? Polisi memeriksa bahkan memanggil semua orang yang dekat dengan Murti ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Orang pertama yang dicurigai adalah Bang Hilman, kedua orang tua Murti, dan tetangganya. Bahkan aku juga diinterogasi oleh Pak Polisi. Namun karena tak ada barang bukti apapun yang menyudutkan kami, maka kami semua diperbolehkan untuk pulang. Kematian Murti benar-benar membuat daerah tempat tinggalku geger. Pasalnya, apa yang menimpa Murti benar-benar sangat tragis. Bagaimana mungkin ada manusia yang dengan tega memotong 2 buah dada Murti hingga ia meregang nyawa? Untuk apakah 2 buah daging yang ia potong itu? Apakah jangan-jangan di daerah tempat tinggalku ada seorang pengabdi setan yang suka memangsa buah dada wanita? Hah, semua itu membuat sakit kepala. Tetapi semoga siapapun pelakunya, apapun alasan ia melakukannya, semoga ia segera tertangkap agar tak ada lagi korban baru. Keesokan harinya, Bang Hilman datang menemuiku. Lalu dengan entengnya ia mengatakan bahwa dirinya ingin rujuk. Tanpa banyak bicara, aku langsung melempar panci ke arahnya. "Amanda, tolong maafkan abang," ucapnya memelas. Aku sudah terlanjur muak melihat wajahnya yang sok kegantengan itu. "Pergi!" bentakku sambil mengacukan sapu ke arahnya. Lalu ia berlutut di kakiku dengan wajah mengiba. "Pergi! Pergi kamu! Aku sudah muak melihat wajahmu." Aku langsung meraih selang, lalu menyeramkan ke tubuhnya hingga ia langsung melompat karena terkejut. Apa yang kulakukan tak sebanding dengan rasa sakit yang kurasakan. Bisa-bisanya ia tiba-tiba berselingkuh setelah naik jabatan, padahal aku telah berjuang bersamanya saat ia benar-benar di titik nol. Aku juga masih tak bisa terima atas penyiksaan yang ia lakukan demi Murti. Walaupun kini Murti telah tiada, tetapi rasa sakit yang mereka torehkan masih membekas dalam ingatan. Ia langsung bergegas pergi meninggalkanku dengan keadaan basah kuyup. Keesokan harinya, seperti biasa aku berjualan nasi uduk dan jajanan seperti seblak, batagor, dan gorengan di depan kontrakan. Lalu menjelang zuhur, aku segera bersiap-siap untuk menjemput kedua anakku. Hari ini banyak orang yang jajan batagor juga seblak ceker daganganku, sehingga aku sedikit terlambat menjemput anak-anak. Namun aku mencoba untuk tenang karena telah mewanti-wanti pada mereka untuk tidak pulang sebelum aku menjemput. Setibanya di sekolah, aku terkejut karena semua anak kelas 1 dan kelas 3 telah pulang. Gegas kutanyakan pada guru-guru yang masih berada di sana. Kalau nggak salah tadi Pak Hilman kesini menjemput Andika dan Adrian pulang, ucap bu guru saat aku menanyakan kedua anakku. Kalau begitu saya pamit dulu, ucapku sambil bergegas pergi menuntun anak bungsuku menuju rumah Murti.
Dia tak lagi di sini. Saya sudah mengusirnya. Enak saja dia mau menempati rumah anak saya, ucap Bu Endang, ibunya Murti. Setelah itu, aku bergegas ke rumah ibu mertua. Tetapi ternyata Bang Hilman tak juga berada di sana. Saat aku hendak menelponnya, tiba-tiba aku teringat bahwa aku telah memblokir bahkan menghapus nomornya. Benar-benar bodoh diriku ini. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju rumah kontrakan. Lalu setibanya di sana, aku membelalak saat kulihat Bang Hilman tengah menungguku bersama Andika dan Adrian. Kamu habis bawa anak-anak dari mana? Dasar penculik, umbatku sambil mengacungkan sapu. Sabar dulu Amanda, aku ini ayah mereka. Wajar saja jika aku mengajak mereka jalan-jalan, ucapnya dengan tatapan sendu. Ibu jangan marah lagi sama ayah, karena ayah sudah meminta maaf dengan sungguh-sungguh pada kami, ucap Andika dengan wajah polosnya. Tapi aku langsung gelagapan melihat wajah polos mereka yang tampak telah memaafkan ayahnya. Entah apa yang dilakukan Bang Hilman, padahal sebelumnya kedua anakku sangat ketakutan terhadapnya. Ibu sudah memaafkan ayah kan? Tanya Adrian. Iya, ibu sudah memaafkan ayah kok. Aku terpaksa berkata seperti itu agar mereka tidak bersedih. Walaupun sebenarnya aku masih muak melihat wajah lelaki yang pernah mendampingiku selama 9 tahun itu. Kamu benar-benar sudah memaafkan abang? Tanyanya dengan wajah yang sumringah. Iya bang, ucapku sambil tersenyum dipaksakan. Berarti kamu mau rujuk dengan abang? Tanyanya dengan penuh harap. Aku mendekatkan tubuhku padanya, lalu berbisik di telinganya. Najis, bisikku sambil tersenyum, tetapi mataku tetap melotot dengan penuh kebencian. Kok gitu sih sayang? Abang kan masih sayang kamu. Pergi, atau burungmu kupotong, lalu kubuat sosis bakar. Bisikku lembut di telinganya, agar ucapanku tak terdengar oleh anak-anak. Iya, abang akan pergi, tapi besok abang akan kesini lagi. Aku langsung membulatkan mata dan merapatkan gigi-gigiku, memberi kode agar ia segera pergi. Ibu masih marah sama ayah? Tanya Andika dengan wajah polosnya. Ibu sudah memaafkan ayah, tapi saat ini kami masih belum bisa tinggal bersama. Anak itu mencoba mengerti ucapanku, lalu menyerahkan tasnya. Ia memberi kode dengan matanya agar aku membuka tas itu. Saat kubuka, aku sangat terkejut saat melihat sebuah amplop berwarna coklat yang lumayan tebal. Rupanya Bang Hilman diam-diam menaruh uang untuk anak-anak. Walaupun masih kesal dengan dirinya, tetapi uang itu aku simpan untuk kebutuhan anak-anak yang semakin banyak. Ayah bilang kalau ia sengaja tidak bekerja hanya karena kangen pada kami, ucap Adrian. Aku langsung memeluk mereka dengan erat. Kedua anakku masih sangat membutuhkan kehadiran ayahnya, tetapi aku sudah tak mau lagi menerimanya menjadi suamiku, karena rasa sakit yang ia torehkan itu sangat membekas di hati. Saat malam tiba, terdengar suara kentongan khas pedagang bakso cuanki. Lalu aku segera bergegas keluar untuk memanggilnya. Bang Dadang, beli, teriaknya sambil melambaikan tangan. Namun lelaki bertubuh tinggi kurus itu malah berbelok menuju kebun pisang. Aneh sekali, padahal di sana tak ada rumah, tetapi lelaki itu malah masuk ke kebun pisang tersebut. Aku menunggunya di teras, karena mengira bahwa pedagang cuanki itu bisa saja membuang air kecil terlebih dahulu ke kebun pisang. Namun setengah jam berlalu, ia tak juga kembali.
Karena kesal, aku langsung kembali masuk ke rumah. "Mana cuankinya, Bu?" tanya Andika. "Pedagangnya gak mau kesini," sahutku. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan pedagang cuanki tersebut. Karena penasaran, aku segera berlari keluar. Lalu tiba-tiba kulihat lelaki itu berlari terbirit-birit dari arah kebun pisang tanpa mengenakan celana. "Dasar gila," umpatku sambil buru-buru masuk. Karena tak kuasa melihat sesuatu yang tak sengaja kulihat. Seorang tetangga yang mengontrak sebuah rumah yang bersebelahan dengan kontrakan yang kutinggali tiba-tiba mendatangiku sambil menangis terseduh-seduh. "Kenapa, Mbak?" tanyaku sambil menatap matanya yang sembab. Tampaknya semalaman ia menangis. Aku jadi teringat suara tangis pilu semalaman. Kemungkinan itu suara tangis Mbak Rita. Padahal semalaman aku membaca ayat kursi saat mendengar suara tangis itu, karena menyangka itu suara tangis kuntilanak dan semacamnya. "Amanda, suamiku selingkuh." Ia bercerita sambil menangis terseduh-seduh. Mbak Rita tenang dulu ya. Suami Mbak selingkuh sama siapa?" tanyaku. "Sama Rindi, anaknya Bu Marta," sahutnya lalu melanjutkan tangisannya. Aku sangat terkejut mendengar penuturannya. Bagaimana mungkin seorang anak remaja yang baru lulus SMA berani-beraninya menggoda seorang lelaki usia 40 tahunan? Mbak labrak saja dia sama ibunya. Aku ikut geram mendengar cerita Mbak Rita. Padahal ibunya itu sering ngegosip, nyinyir dan julid, gak sadar diri. Padahal anaknya perusak rumah tangga orang. Saya sudah mendatangi rumahnya, tetapi Bu Marta malah mengatai saya gendut, dekil, dan jelek. Selain itu, ibu-ibu yang lain malah mendukungnya. Malah saya disuruh pulang ke kampung halaman saya. Aku benar-benar prihatin mendengar cerita Mbak Rita. Wanita itu memang bukan asli daerah ini. Dia jauh-jauh merantau bersama suaminya yang berprofesi sebagai kontraktor bangunan. Mbak Rita, coba ceritakan semuanya dari awal. Sudah berapa lama mereka berhubungan? Lalu bagaimana ceritanya Mbak bisa mengetahui semua itu? Setelah itu, Mbak Rita bercerita bahwa suaminya itu sangat pelit dan menjatah uang belanja untuknya. Padahal penghasilannya sebagai kontraktor lumayan besar, tetapi suaminya sangat perhitungan padanya. Setelah diselidiki, rupanya suaminya itu sering memberikan sejumlah uang, bahkan mengajak Rindi berbelanja. Mbak Rita juga bercerita bahwa ia pernah memergoki cat mesra dari suaminya untuk Rindi. Isi cat tersebut bertuliskan ucapan terima kasih suaminya Mbak Rita pada Rindi atas servis yang diberikan malam itu. Bahkan suaminya Mbak Rita memberi hadiah iPhone untuk membayar keperawanan Rindi. Miris sekali, bisa-bisanya gadis remaja secantik Rindi menyerahkan harga dirinya kepada lelaki yang lebih pantas menjadi ayahnya. Sebagai seorang wanita yang juga pernah mengalami pengkhianatan, aku langsung mengajak Mbak Rita untuk mendatangi kediaman Rindi dan ibunya. Setibanya di sana, mereka tengah tertawa cekikikan di teras rumahnya. Bu Marta adalah seorang wanita berusia 48 tahun yang telah lama menjanda. Untuk menghidupi dirinya juga anaknya, ia membuka sebuah toko di pakaian di pasar. Sejak tinggal di daerah ini, aku tak pernah mau terlalu akrab dengannya, karena wanita itu terkenal nyinyir dan selalu mencari-cari keburukan orang. "Assalamualaikum," sapaku. "Ngapain kalian kesini?" tanyanya dengan wajah ketus sambil melirik ke arah Mbak Rita. "Saya ingin mengobrol dengan kalian," ucapku sambil menerobos masuk. Padahal wajah mereka tampak tak menyukai kedatangan kami. Aku langsung duduk di kursi rotan di teras.
sementara mereka masih berdiri mematung dan menatap heran dengan kelancanganku. Mau ngobrol baik-baik? Atau saya teriak-teriak biar para tetangga tahu? Tanyaku. Mereka langsung duduk dan menatapku dengan tatapan bingung. Bu Marta tahu kalau putri ibu menggoda suami orang? Tanyaku. Ngapain kamu ikut campur urusan orang? Tanyanya dengan ketus. Ini urusan sahabat saya, makanya saya ikut campur. Wanita berambut keriting itu melirik ke arah Mbak Rita. Tatapannya begitu tajam. Padahal di sini merekalah yang bersalah. Tetapi mereka tampak tak menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Sementara gadis yang mengenakan rok pendek itu menatapku dengan tatapan sendu. Ia tak tampak seperti ibunya yang menampakkan wajah menggertak. Mbak Rita tampak hanya diam saja saat kami beradu mulut. Sahabatku itu memang sangat pendiam dan penakut. Ia tampak tak berani melawan sikap arogan Bu Marta. Anak saya tidak menggoda Susanto, tetapi si Susanto itu sudah bosan sama istrinya, lalu dia mendekati putri saya. Ia tampak begitu tenang dan tanpa rasa malu mengungkapkan perselingkuhan yang dilakukan suami Mbak Ratna dengan putrinya itu. Kamu gak malu pacaran sama om-om? Tanyaku. Gadis yang mengenakan kaos kerah V berwarna hijau itu langsung menunduk. Sementara ibunya malah langsung menatapku dengan tatapan tajam, seolah hendak menelanku bulat-bulat. Harusnya kalian itu introspeksi diri. Kalian diselingkuhi karena sudah tak menarik lagi. Ucapan Bu Marta langsung membuatku tersenyum getir. Bagaimana bisa ada seorang ibu yang bangga karena putri semata wayangnya menjadi simpanan om-om? Tampaknya Bu Marta sangat mendukung putri ibu menjadi pelakor. Apa jangan-jangan dulu ibu juga seorang pelakor? Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam saat mendengar ucapanku. Ia langsung berdiri dan hendak mengayunkan tangannya. Dan grab, aku langsung menangkap pergelangan tangannya, lalu mendorong tubuhnya dengan kuat. Kalian masih ingat apa yang terjadi pada Murti? Ia ditemukan meninggal dengan cara mengenaskan. Bahkan dadanya sampai bolong setelah merebut suamiku. Tiba-tiba kulihat Rindi bergedik ngeri saat mendengar gertakanku. Namun Bu Marta tampak tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Ia malah tersenyum sini sambil menatapku lekat-lekat. Jadi kamu yang membunuh Murti? Hah? Tanyanya sambil menatap tajam ke arahku. Hah, bukan saya. Tetapi di kampung ini ada psikopat pemburu pelakor. Sebenarnya aku sendiri tak yakin dengan apa yang kuucapkan. Aku hanya asal jeplak dengan niat menggertak agar mereka berhenti merusak rumah tangga Mbak Rita. Pergi sana, atau saya lapor pada polisi atas ancaman yang kamu berikan, bentaknya. Rindi, kamu harus ingat bahwa merebut suami orang adalah perbuatan hina dan rendahan, teriakku. Bu Marta langsung mengambil selang dan berniat menyirami kami. Aku dan Mbak Rita langsung bergegas pulang dengan wajah kecewa. Aneh sekali, tak ada warga yang mau ikut-ikutan mempermalukan Bu Ratna juga Rindi. Padahal saat hendak menggertak Murti, banyak orang yang datang membelaku. Seminggu kemudian, tiba-tiba Mbak Rita datang ke rumahku sambil membawa koper besar dan menuntun kedua anaknya yang masih kecil. Sedangkan anak sulungnya berusia 12 tahun itu mengikutinya dari belakang. Ia langsung memelukku dengan erat, lalu pamit untuk pulang kampung. Jangan pulang, Mbak, kita lawan pelakor itu, ucapku sambil menggenggam erat tangannya. Saya sudah diceraikan.
ucapnya sambil menangis pilu. Aku turut prihatin dengan apa yang menimpanya. Bisa-bisanya Mas Susanto menceraikan istrinya, bahkan mengusir ketiga anaknya hanya demi cabai-cabean itu. Setelah itu Mbak Rindi pulang dengan ketiga anaknya. Aku sangat sedih karena kehilangan sahabat terbaikku. Semoga saja ia mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih baik dari ini. Sekitar sebulan kemudian, Rindi menikah dengan Mas Santoso. Bisa-bisanya gadis remaja seumuran dia bersedia menikah dengan om-om yang telah memiliki anak usia 12 tahun. Menurut cerita seorang tetangga, pernikahan mereka sangat meriah dan dilangsungkan di sebuah gedung. Aku tak mengetahuinya karena mereka tak mengundangku. Setelah menikahkan putrinya, Bu Marta tampak sangat puas dan merasa menang. Bahkan ia sering memamerkan penghasilan menantu yang tampaknya lebih pantas menjadi sahabatnya. Hari itu, saat belanja di tukang sayur, Bu Marta tampak sumringah sambil mengenakan perhiasan emas di leher, lengan, bahkan 3 jarinya. Lihat, menantu saya membelikan gelang, kalung, dan 2 buah cincin untuk saya, ucapnya sambil menggoyangkan lengannya agar semua orang melihat gelang emasnya yang berkilauan. Hah, mertua matre, bangga banget anaknya jadi pelakor, ucapku dengan sinis. Ibu-ibu yang lainnya hanya diam. Entah mengapa mereka tampak tak berani mengatai Bu Marta. Hidih, istri tersakiti yang dikhianati suaminya iri. Hah, kasihan deh lo. Sebenarnya aku masih ingin membalas ucapannya, tetapi tiba-tiba terdengar suara tangis anak bungsuku. Maka aku bergegas membayar belanjaanku lalu pulang. Nggak berani kan? Nyinyirnya. Aku tak menghiraukan ucapannya, lalu mempercepat langkah saat mendengar suara teriakan anakku yang semakin nyaring. Seminggu kemudian setelah itu, tercium bau busuk yang sangat menyengat dari arah kebun pisang. Semua warga langsung ricuh dengan bau menyengat itu. Lalu karena penasaran, aku mengikuti semua warga yang mencari sumber bau tersebut. Kami semua langsung terbelalak saat melihat jenazah wanita yang kondisinya sangat mengenaskan. Astagfirullah, itu kan Rindi, ucapku sambil bergedik ngeri. Kondisi Rindi sangat mengenaskan, tak jauh berbeda dengan Murti. Dadanya bolong, buah dada juga organ tubuh bagian dalamnya telah hilang. Aku semakin bingung dan bertanya-tanya, siapakah pelaku yang begitu tega melakukan perbuatan sekeji dan sebrutal itu? Sebagian warga menduga bahwa pelaku adalah binatang buas. Yang lainnya mengatakan bahwa itu ulah makhluk halus. Entahlah, aku tak bisa berasumsi apapun. Semuanya terasa membingungkan dan penuh teka-teki. Jika memang itu ulah binatang buas atau memedi, mengapa yang jadi korbannya adalah para pelakor? Bu Marta tampak histeris saat melihat kondisi anak sematawayangnya. Ia langsung menatap tajam ke arahku, lalu mengguncang-guncangkan tubuhku. Dasar wanita psikopat, kamu bukan manusia. Kamu benar-benar seperti iblis betina, teriaknya sambil mencengkeram bahuku. Aku langsung melepaskan cengkeramannya, lalu mengempaskan tangannya. Jangan nuduh tanpa bukti, bentakku sambil membulatkan mata. Kalian semua dengar, wanita itu beberapa hari lalu mengancam saya juga putri saya akan mengalami nasib yang sama seperti Murti, ucapnya dengan lantang. Semua warga langsung menoleh ke arahku dengan tatapan curiga. Kalian semua tak bisa menuduh saya tanpa bukti yang akurat, ucapku tegas. Tiba-tiba Pak RT datang bersama beberapa orang polisi. Lalu pihak Inafis mulai mengidentifikasi sidik jari di seluruh tubuh Rindi.
Di hadapan para polisi, Bu Marta langsung menyatakan kecurigaannya kepada aku. Maka lagi-lagi aku diinterogasi di kantor polisi. Karena tidak bersalah dan sidik jariku tidak cocok dengan sidik jari yang ditemukan di tubuh Rindi, maka aku langsung dibebaskan. Walaupun dinyatakan tidak bersalah, tetapi Bu Marta dan beberapa warga tampak masih mencurigaiku. Semua itu membuatku semakin penasaran. Siapakah pelaku itu? Mengapa ia langsung menghabisi orang-orang yang sebelumnya bertikai denganku? Seolah pelaku sengaja mengambing hitamkan diriku. Saat malam tiba, suasana terasa sangat mencekam. Biasanya setelah maghrib, aku masih berjualan mie instan, minuman instan dan jajanan. Namun kali ini aku buru-buru membereskan daganganku saat azan maghrib berkumandang. Entah mengapa aku merasakan situasi yang sangat mencekam. Tok 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 tok. Terdengar suara ketukan pintu saat aku baru selesai sholat maghrib. Aku langsung melepas mukena lalu berjalan menuju pintu. Kulihat anak sulungku tengah terdiam mematung di depan pintu. Aneh sekali, tak ada siapapun. Padahal tadi aku mendengar dengan jelas suara orang yang mengetuk pintu, ucap Andika dengan wajah bingung. Cepat, tutup kembali pintunya, ucapku sambil menutup pintu rapat-rapat. Lalu mengajak anakku ke ruang televisi. Tok 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 tok. Kembali terdengar suara pintu diketuk. Aku bergegas membuka pintu, tetapi lagi-lagi tak ada siapapun di sana. Amanda. Terdengar seseorang memanggil nama aku dengan lirih dan terbawa angin. Kulayangkan pandanganku, tetapi tak ada siapapun. Entah di mana asal suara itu, karena suasana sekitar begitu sepi dan mencekam. Amanda. Suara itu kembali terdengar hingga membuat bulu kuduku meremang. Sayup-sayup terdengar suara cekikikan yang entah dari mana. Lalu saat aku menoleh ke arah sebuah pohon, samar-samar kulihat sosok berpakaian putih berambut panjang tengah menyeringai dan menatap ke arahku. Astagfirullah. Aku langsung bergegas masuk sambil menutup pintu rapat-rapat. Seketika bulu kuduku berdiri. Jantungku pun seakan berdetak lebih cepat. Kenapa, Bu? Tanya Andika dan Adrian yang tampak bingung. Enggak apa-apa, sahutku sambil mengajak mereka mengaji. Bayangan wanita tadi terus mengganggu pikiranku. Sepertinya aku tak salah lihat. Yang di pohon tadi benar-benar sosok wanita yang sangat menyeramkan. Aku langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kedua anakku membaca Iqra, sedangkan si bungsuku biarkan mencoret-coret kertas. Tiba-tiba anak bungsuku histeris sambil menunjuk ke jendela. Seketika aku kembali merasa ketakutan. Lalu dengan segenap keberanian yang ada, kulangkahkan kaki menuju jendela, lalu menutup gorden yang sedikit terbuka. Anak bungsuku semakin histeris dan ketakutan. Itu ucapnya sambil terus menuju ke jendela. Padahal aku sudah menutup gorden rapat-rapat. Ku dekap erat tubuhnya sambil membaca ayat kursi dan beberapa surat pendek. Entah mengapa suasana rumah terasa sangat panas. Andika, hafal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas gak? Tanyaku pada anak kedua yang berusia 6 tahun. Hafal? Sautnya lalu membaca ketiga surat tersebut. Anak sulungku juga turut membaca surat-surat pendek dari Anas hingga Al-Qari'ah. Perlahan suasana terasa lebih tenang. Setelah sholat Isya, ketiga anakku telah terlelap. Suasana yang temaram dihiasi suara tetesan gerimis yang berjatuhan ke genting, membuat kami semua lebih cepat untuk terlelap. Tok 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 tok. Kembali terdengar suara pintu diketuk. Aku mengabaikannya, lalu menutup tubuh dengan selimut. Amanda. Terdengar suara lirih dari balik jendela kamar. Aku semakin merasa ketakutan. Mungkinkah itu arwah Murti dan Rindi? Mengapa mereka harus menerorku? Mengapa mereka tidak meneror pelaku yang telah berbuat sadis
terhadap mereka. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.